Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Yaitu pertama, suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang secara fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif di Indonesia. Banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi jika diklarifikasi, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Yang kedua, alias B, kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Yang ketiga yaitu kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah sesuai kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Yang terakhir itu D, media komunikasi politik, yaitu saran atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintahan maupun. Selanjutnya, lembaga-lembaga suprastruktur yang ada di Indonesia. 1. Itu adalah lembaga legislatif yang memiliki 3 fungsi pokok. 1. Itu fungsi pengawasan adalah fungsi mengawasi jalannya pemerintahan baik dalam bentuk ratifikasi perjanjian. Yang kedua, fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Yang ketiga yaitu fungsi anggaran adalah fungsi untuk menetapkan anggaran adalah fungsi untuk menetapkan anggaran pendapat dari belanja negara. Yang kedua yaitu lembaga eksekutif, juga mempunyai 3 peran fungsi sebagai berikut. Dalam sistem politik Indonesia, pelaksanaan fungsi kebijakan adalah presiden
dengan dibantu wakil presiden dan para menterinya. Yang kedua yaitu presiden mempunyai beberapa wewenang seperti yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi yudikatif atau kekuasaan kehakiman dalam sistem politik Indonesia. Adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, terus lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Ya udah, kalau tidak cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngedit lumayan